Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau disingkat jadi Pasisoma. Selamat Pasisoma untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Kalau disingkat jadi Suduai, oke? Pada kali ini saya ingin sharing dengan sahabat Suduai tentang kisah sukses ya, sedekah. Sedekah tapi yang terorganisir. Di mana? Di kampus saya sendiri, di kampus yang saya mengabdi di sana, yaitu kampus Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Oke sahabat Suduai, saya akan cerita ya kisahnya ya. Oke, check it out. Oke sahabat Suduai, awal mulanya ya, awal mula ceritanya Dokar Berbagi ya. Ada namanya Dokar Berbagi ya. Dokar itu singkatan dari dosen dan karyawan berbagi gitu ya. Jadi awalnya sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, tepatnya di November ya 2019, kami, salah satu karyawan kami dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, dulunya itu kan kampus kami itu kan namanya bukan UHW ya, bukan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Jadi UHW Perbanas ini baru saja berubah di tahun ini, awal tahun ini ya, sahabat Suduai ya. Awalnya UHW Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya itu adalah kampus yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, STIE Perbanas Surabaya gitu ya. Jadi alhamdulillah sewaktu menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, kampus kami ini telah menyabet banyak penghargaan-penghargaan ya. Ada kampus terbaik, AK itu berturut-turut ya, bertahun-tahun itu kita menyabet kampus unggul ya, kampus terbaik gitu ya. Kemudian sering juga dapat penghargaan gitu ya. Terus juga alhamdulillah juga pernah masuk menjadi sekolah tinggi nomor 1 yang terbaik di Indonesia. Jadi sahabat Suduai, awalnya kampus Perbanas ya, saya panggilnya kampus Perbanas ya, waktu itu STIE Perbanas Surabaya. Itu ada salah satu karyawan kami yang mendadak meninggal ya. Waktu itu beliau meninggalkan 4 orang anak itu, yang 2-nya itu masih bayi ya. Jadi 4 anak tapi yang 2 masih bayi, sehingga dengan adanya rekan kami yang meninggal itu menggugah empati dari para dosen dan karyawan di STIE Perbanas Surabaya saat itu ya, untuk kemudian kita mengumpulkan sedekah. Dan kemudian dikoordinir sedekah tersebut untuk bisa memberi santunan-santunan kepada para ex keluarga karyawan atau ex karyawan yang kondisinya yang tidak beruntung gitu ya. Sehingga saat itu kemudian diputuskan ada 4 tim volunteer dari Dokar Berbagi, dosen dan karyawan berbagi ya. Yaitu ada Dr. Muazzaroh, beliau sebagai koordinator di Dokar Berbagi. Kemudian ada Bu Dr. Supriyati, beliau wakil koordinator di Dokar Berbagi. Kemudian saya sendiri itu sebagai sekretaris yang merangkap bendahara ya di Dokar Berbagi ini. Dan ada Pak Suyadi SH, beliau kabak umum ya, yang sebagai humas gitu. Jadi bismillah, dengan kami berempat berjalan ya, mensurvei awalnya sahabat Suduai. Yang kami lakukan itu kami survei gitu. Misalnya kami mendengar kabar bahwa ada karyawan yang tidak beruntung, kami datangi gitu ya. Kami datangi. Ada yang karyawan yang lain-lain juga kami datangi gitu ya. Yang nggak beruntung, misalnya ada salah satu karyawan, mantan karyawan ya, karyawan yang sudah pensiun ya, itu hidupnya yang tidak beruntung karena dia ternyata hidupnya sebatang kara, sudah sebatang kara, hidupnya ngekos dan ternyata cuci darah. Jadi beliau bekerja serabutan, pendapatan ya pas-pasan, plus cuci darah seminggu 2 kali, plus ngekos. Jadi kita interview ya sahabat Suduai ya, kebutuhannya yang memang primer itu apa. Oh ternyata bayar kos-kosan ya, berapa Pak? 350.000. Sehingga kita ya sudah, kita support segitu dulu gitu, karena memang awal-awal dulu kan kita juga masih
mengkoordinir siapa yang mau sedekah, jadi pemasukan juga belum pasti ya gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa support setiap bulan kebutuhan si bapak tersebut. Ada juga yang tadi yang bukan ex ya, karyawan yang tiba-tiba meninggal, kemudian kemudian istrinya, kemudian kita mendatangi istrinya dan ternyata dari hasil ngobrol itu istrinya menyatakan bahwa yang dia butuhkan adalah susu ya, susu, kebutuhan untuk beli susu untuk 2 anak kembarnya, karena sebenarnya si istri juga punya pendapatan. Setelah kita cross check berapa butuhnya, oh ternyata butuhnya 500.000, ya sudah kita kasih tiap bulan 500.000. Sahabat Suduai, dari yang telah kita lakukan tadi, dosen dan karyawan berbagi tadi, kita memotivasi lah seluruh dosen dan karyawan untuk siapa yang punya kelebihan dana untuk mau bersedekah ke rekening yang dituju untuk dosen dan karyawan berbagi. Dan kemudian kita juga mengeluarkan pengeluaran tiap bulan, yaitu kita keluarkan untuk beberapa penerima. Yang pertama ada beberapa grup, yaitu penerima prioritas. Penerima prioritas itu yang telah kami survei sahabat Suduai, yang memang benar-benar kondisinya itu tanda kutip ya, kondisinya sangat tidak beruntung sekali gitu ya. Jadi ada satu kelompok beberapa orang itu penerima prioritas yang setiap tanggal 1 di awal bulan itu kami transfer untuk penerima-penerima tersebut. Terus kemudian ada juga kami memberikan gitu penerima yang lain, yaitu penerima dokar untuk dokar berbagi untuk kategori beasiswa, dan ini kita berikan kepada anak-anaknya karyawan yang memang tidak yang memang membutuhkan support dana untuk biaya-biaya sekolah mereka. Jadi kita berikan kepada para anak-anaknya karyawan yang membutuhkan support untuk dana pendidikan itu 1 tahun 2 kali. Jadi Januari sama Juli kita berikan sejumlah nilai uang ya gitu kepada mereka gitu. Terus sahabat Suduai, kita kemarin juga mengeluarkan namanya program insidentil ya, program insidentil. Misalnya awal-awal COVID kemarin gitu ya, ada ex karyawan, mantan karyawan yang hidupnya itu terdampak banget karena COVID ini, memang benar-benar jobless, nggak punya pendapatan dan benar-benar karena kan dulu awal-awal ada physical distancing, ada lockdown dan yang lain sebagainya, mereka nggak bisa kerja, sehingga kita kasih ya tiap bulan gitu ya untuk mensupport kehidupan mereka. Itu berjalan sampai COVID membaik ya gitu, dan kita hentikan saat itu. Ketika kondisinya membaik, kita hentikan. Ada juga sahabat Suduai, ketika misalnya ada karyawan atau dosen yang kesusahan, ada yang kemarin pernah kecelakaan, itu juga insidentil kita kasih dari duit di dokar berbagi tersebut gitu. Jadi alhamdulillah sahabat Suduai, setiap bulan kami melaporkan ya lewat email. Kan biasanya kalau di institusi itu kan ada email resmi ya. Jadi kami membuat laporan bulanan setiap tanggal 30 di akhir bulan, itu kami melaporkan semua, baik yang donatur ya, yang para donatur yang masuk, dan juga kita keluarkan itu, pengeluaran kita itu kita catat semuanya ya. Tapi gini sahabat Suduai, biasanya kita mencatat nama donaturnya itu kita pakai nama inisial XXX gitu ya. Kenapa? Untuk tidak melukai keikhlasan ya. Artinya gini, sebenarnya kan donasi itu kan harus ditutupi ya. Orang lain tidak harus tahu apa yang kita donasikan gitu ya. Jadi kami menulis di laporan laporan keuangan untuk dokar berbagi ini dengan menyamarkan nama-namanya. Misalnya saya ya, Ika, nama saya kan Ika. Ketika saya ditulis di laporannya, maka saya akan ditulis donaturnya gitu ya, misalnya 1 gitu, Ika itu bunya itu ya, bunya tidak tidak disamarkan, tapi Ika-nya disamarkan XXX. Ika itu kan tiga huruf ya, XXX gitu. Misalnya yang donasi namanya Pak Lutfi misalnya,
Ya, ya udah ditulisnya Pak gitu, Lutfi. L itu kan Lutvi kan 5 huruf, makanya X-nya 5. Kenapa disamarkan tapi masih sejumlah nama tersebut, agar yang bersangkutan juga bisa ngecek kira-kira donasi saya itu ditulis apa enggak gitu kan mereka kan akan paham ya dengan inisial namanya masing-masing kan gitu. Misalnya tanggal 1 Pak Lutfi donasi gitu kan, kalau ada namanya Pak XXXS kan dia kan bisa lihat ya, oh ternyata uang yang saya donasikan sudah dicatat gitu ya. Tapi tetap kita pakai nama samaran agar tidak melukai keikhlasan dan tidak apa ya, riya ya, tidak kita tunjukkan bahwa apa namanya kita telah berdonasi, karena urusan urusan donasi itu kan sebenarnya urusan manusia yang donaturnya dengan Allah ya. Jadi tidak harus diketahui oleh manusia yang lain. Tapi seandainya pun dicatat pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kami memilih untuk seperti itu gitu. Sahabat-sahabat Suduai, kenapa saya bikin konten ini ya, bercerita tentang dosen dan karyawan berbagi ya. Jadi sebenarnya ini saya membayangkan kalau ini bisa dicontoh oleh semua kampus di Indonesia atau seluruh institusi, bisa pendidikan, bisa organisasi bisnis dan yang lain sebagainya, bisa mencontoh ini akan luar biasa ya. Misalnya di yayasan gitu ya, ada guru dan karyawan berbagi, jadinya gukar berbagi gitu kan. Misalnya juga di perusahaan, kan ada CEO, ada karyawan ya misalnya cokar CEO karyawan gitu ya, cokar berbagi gitu kan. Misalnya lagi di mana ya, pokoknya ini bisa diadopsi dimanapun. Oh iya sahabat Suduai, di laporan keuangan kami selalu menambahkan di bawahnya bahwa kebutuhan kita untuk tiga bulan ke depan itu berapa gitu. Jadi paling enggak si donatur akan melihat, oh ini bulan depan ini saldonya sekian. Misalnya saldonya kalau tinggal 5 juta tapi kebutuhannya 10 juta, dia akan cepet-cepet untuk donasi lagi gitu ya, yang lebih banyak agar kebutuhan bulan depan itu tercukupi. Jadi di laporan keuangan itu di paling bawah kami selalu menuliskan kebutuhan untuk 3 bulan ke depan berapa nominalnya gitu. Dan alhamdulillah sahabat Suduai, saldo yang ada di kami di Dokar Berbagi di UHW Perbanas Surabaya itu saat ini sudah lebih dari 50 juta. Artinya apa? Artinya sangat banyak sekali ya para orang-orang ya, kolega-kolega yang tidak beruntung yang di sekeliling kami, yang dari dosen dan karyawan di UHW Perbanas Surabaya ini bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Dan juga para dosen-dosen, para karyawan yang misalnya rezekinya lagi banyak juga diuntungkan dari program ini, karena kita bisa berbagi kepada orang yang terdekat di sisi kita, kepada sahabat-sahabat terdekat kita, kepada orang-orang yang rekan kerja itu kan kadang-kadang secara emosional itu lebih dekat dari keluarga ya, karena hitungan jam itu lebih banyak dihabiskan di lokasi kerja gitu loh. Kalau di rumah kan misalnya hanya weekend saja gitu, tapi sekarang sih COVID banyakan di rumah ya gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita membantu sekeliling kita itu, yang lebih kita prioritaskan adalah orang-orang yang terdekat kita, termasuk juga rekan-rekan sejawat kita di tempat kerja. Oke, sahabat Suduai, mungkin sampai di sini sharing saya tentang dosen karyawan berbagi, Dokar Berbagi, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan semoga akan banyak lagi lembaga yang lain yang bisa mencontoh program sedekah yang terorganisir ini, sehingga kita bisa bersama-sama meringankan penderitaan kolega-kolega kita yang nasibnya tidak beruntung. Terima kasih, jangan lupa senyum, syukur, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.